ghibah, benci, iri, dengki, hasad, segala macam. Ya, itu dosa setahun hapus. Kalau sholat itu cuma antara sholat satu sholat yang lain, dia pun dosa ringan. Ya, kalau puasa itu setahun dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Rasul, kalau sholatnya benar itu kamu suci seperti masih bayi, hayaumin waladatu, seperti bayi yang baru lahir, gak punya dosa, gak punya kesalahan. Kalau sholatnya benar, kalau puasanya itu benar, ya, ya minimal kita di kelas 2 dah, ya. Pandangan mata kita jaga nih, yang bocor-bocor halus kita hindari, ya. Lalu kenapa ini puasa bisa begitu hebat? Puasa itu bisa dampaknya bisa begitu hebat, pahalanya begitu luar biasa, diampuni dosa kita dari masa kecil. Setahun diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Nah, karena kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa puasa itu begitu hebat? Ya, puasa itu pekerjaan yang satu bulan kita diperintahkan oleh Allah berpuasa, ya, bisa membentuk menjadi orang-orang yang bertakwa itu, ya. Itu kenapa? Karena puasa itu kata Rasul itu ibadah yang aneh, ibadah yang langka, ya. Latihannya, riyadhahnya itu luar biasa. Sebulan orang bisa menjadi bertakwa asal betul-betul dia menghayati, menjalankan ibadah itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, ya. Pertama, puasa itu kenapa bisa begitu hebat? Nah, dengan latihannya yang begitu hebat, ya. Karena puasa itu menghancurkan nafsu. Puasa itu menghancurkan nafsu. 14 jam rata-rata, atau mungkin kita 12 jam ya di sini di Indonesia. Ada orang yang puasanya itu sampai 20 jam. Kita nggak sampai, rata-rata 12 jam. Nah, 12 jam kita berpuasa itu nafsu kita dihancurkan, ya. Nafsu kita dikekang, dihancurkan, ya. Kenapa? Kalau makan yang dilarang ketika berpuasa itu 3 umumnya: makan, minum, deketin istri atau kawin, ya. Kenapa ini yang dilarang? Kenapa ini yang utama dilarang? Karena makan, minum, kawin itu kebiasaan siapa? Bu, makan, minum, kawin itu kebiasaan siapa? Kebiasaan binatang. Kebiasaan binatang itu makan, minum, kawin. Itu binatang begitu. Jadi kalau kita kerjaannya cuma makan, minum, kawin, ya sama kita sama binatang. Sama kerbau, ya. Kerbau kan begitu, kambing pada makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, ya. Nah, makanya dengan berpuasa itu coba dikekang, kan kagak selama-lamanya, ya. Itu dikekang, bisa apa? Ya. Bisa meminimalisir hawa nafsu, ya. Orang yang biasanya banyak makan, akhirnya, mohon maaf ya, orang yang makannya banyak itu nafsunya gede. Orang yang makannya banyak nafsunya juga gede, tapi biasanya tenaganya kurang. Orang yang makannya banyak itu nafsunya gede, ya, dan gampang terkena penyakit. Nah, makanya kita harus betul-betul nih. Kalau orang yang makannya dikit-dikit aja gitu, biasanya juga sehat. Hah? Iya, sebetulnya ya, nggak langsung sendiri. Dibiasakan, ya, dibiasakan. Maka nanti setelah Ramadan itu, ya kalau sudah terbiasa nanti makannya sedikit.
Ini kadang-kadang kita kan menghilangkan yang sunnah gitu ya. Seharian puasa, pada saat berbuka lupa diri gitu. Padahal sunnahnya itu apa? Ya 3 butir kurma, 7 butir yang ganjil-ganjil 1. Ya, kalau berbuka kita pakai apa namanya sore-sore. Ya saking terkekang gitu ya, kawan nafsunya. Risol, gorengan, apalagi makan, semuanya masukin ke perut, ya. Akhirnya ibadahnya jadi apa? Akhirnya ibadahnya jadi malas, ya ngantuk, tidur udah terawih. Ya. Makanya berbuka itu kata baginda Rasul pakai kurma, ya, karena kurma itu hebat luar biasa. Ya. 3 biji aja dengan segelas air teh itu bisa sudah kuat. Nah, kalau masih kurang 5, kalau masih kurang 7, paling banyak 20 udah mangap tuh. 3 aja udah kenyang banget. Itu hebatnya kurma. Ya, iya. Kalau yang lain mah goreng segala macam itu nggak bisa bikin ini. Nah, karena puasa itu latihannya hebat, bisa memupus, bisa meminimalisir hawa nafsu. Ya. Yang kedua, puasa itu adalah latihan yang memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang-orang yang berpuasa itu ya dia akan terminimalisir hawa nafsunya, ya, nafsu-nafsu binatang tadi itu akan diminimalisir. Ya, jangan sampai kita itu tidak ada bedanya dengan apa? Dengan hewan, makan, minum, kawin. Maka dilatih diaturnya, latihannya seperti itu. Maka ganjarannya pun hebat luar biasa. Dan jadikan Ramadan yang kita laksanakan ini, ya, seperti Ramadan yang terakhir, ya. Karena kita tidak ada jaminan bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang. Ramadannya masih ada, dan kita masih hidup Ramadan. Ya, jangan sampai kita kotori dan kita tidak kesalahan, ya, dengan riba, dengan iri, hasad dan sebagainya yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Yang terakhir, ya, mudah-mudahan kalau kita sudah sholat, ya, pahalanya besar. Kita sudah puasa, pahalanya tak terhingga. Bahkan kita seperti bayi masih berlahir di muka bumi ini, ya, insya Allah itulah cara kita bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita aja nanti di pengadilan akhir, insya Allah ada seorang hamba yang ibadahnya itu 50 tahun, 50 tahun puasanya oke, sholatnya oke, ya. Ketika mau dimasukkan, wahai hambaku, wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surganya Allah. Surga kata Allah Subhanahu wa taala. Masukkan hambaku ini ke dalam surga. Ya. Kata Allah, masukkan orang ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Jadi orang protes, ya Allah, saya nggak mau masuk surga karena rahmatmu. Saya itu mau surga karena ibadah saya. Puasa saya, sholat saya, sholat wajib, sholat saya kerjakan. Puasa saya. Nah, tapi kata Allah, kenapa emang? Saya ingin masuk surga ya Allah dengan apa? Dengan hasil ibadah saya. Nah, dia protes begitu. Akhirnya Allah bilang malaikat, hei malaikat, tahan nih orang yang jangan masuk surga dulu. Bisa. Oh bisa begitu? Ya orang nggak jadi masuk surga, kenapa ya Allah? Nggak jadi masuk surga. Kamu itu bisa puasa, kamu itu bisa sholat, kamu itu bisa macam-macam. Itu karena rahmat tuh kata Allah. Ibadah kamu yang hebat itu nggak bisa memasukkan kamu ke surga. Ibadah kamu itu tidak bisa, walaupun kamu ibadahnya hebat segala macam, itu belum tentu bisa masukkan surga. Kamu masuk surga itu karena rahmatku.
Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita pahami sekarang, ya, kita pahami ibadah kita itu hati-hati, harus suci dari pujian, ya, dari segala macam niat-niat dunia itu singkirkan. Ibadah itu semata-mata harus kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain selain ibadah. Tapi ibadah itu bukan semata-mata mengatakan kita ke surga. Surga tetap itu milik Allah. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Kita bisa sholat karena rahmat Allah. Kita bisa berjamaah karena rahmat Allah. Ya, kita bisa macam-macam ini karena rahmat Allah. Maka untuk bisa meraih rahmat Allah itu caranya dengan beribadah yang ikhlas, yang tulus, ya, yang suci, murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nauzubillah billahi, jangan sampai karena ibadah karena ingin ini yang hilangkan, ya, karena tidak akan bisa meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu bapak-bapak, ibu-ibu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan pagi hari ini kita sedikit mendapatkan pencerahan tentang pahala sholat, pahala puasa, dan beribadah ikhlas semata-mata karena meraih ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-Haziniya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik ala kulli sahabatin wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana wa ilaha illallah wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha. Kama yasawwu bi jalalihi wa rahmatihi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rahmna kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa taqabbal tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al